Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Ya, Otaku Room kali ini Kaze bakalan melanjutkan tentang Tonikaku Kawaii atau Tonikawa ya. Tonikawa ini sudah masuk episode 11. Kaze pikir waktu kemarin itu Tonikaku Kawaii ini bakalan di akhir ya, di episode 12-an terjadi hal ini. Ternyata di episode 11 ini ya, bau-bau NTR tuh udah muncul. Nah, buat Sobat Kaze yang baru nonton Tonikaku Kawaii review di segmen Silver Kaze Otaku Room, Kaze saranin kalian langsung ke tempatnya playlist Kaze. Nah, di sini ada beberapa macam playlist yang khusus untuk Tonikaku Kawaii. Kalian bisa cek di sana. Supaya apa? Kalau kalian nonton dari sini kejauhan, nanti kalian bisa lihat bahasan di episode sebelumnya. Dimana episode sebelumnya itu Kaze bilang, bagian akhir itu Kaze kalau nggak salah ngomong ya, Tonikaku Kawaii ini bakal ada adegan NTR atau nikung tanpa rem. Dan itu nyaris terjadi di episode 11 ya. Untung Kaze nggak sampai lupa gitu loh. Gini aja, langsung aja dibuka. Di episode ke-11 ini si Chitose yang belum menyerah. Chitose ini Kaze ini lagi ya, diulang lagi. Ternyata banyak banget yang bilang, "Bang, ternyata kalau abang ngejelasin Tonikaku tuh kurang detail ini dan itu. Ini siapa, ini bagaimana, ini seperti apa." Oke? Itu Kaze kesampingkan dulu. Soalnya ada beberapa bahasan Tonikaku Kawaii itu yang Kaze tumpuk-tumpuk. Jadi dari episode 1 dilangsungin sampai episode 5. Akhirnya kan kalian yang ngikutin anime ini bingung nih. Udah ketemu karakter siapa aja dari episode 1 sampai 5. Terus terang, untuk yang di episode 6 atau 7 itu ada satu karakter namanya Chitose. Chitose ini adalah saudara dekatnya dari Tsukasa. Tapi Kaze juga nggak yakin kalau ini saudara kandung. Soalnya Tsukasa ini tidak sama sekali menyebutkan bagaimana kabar ibu, bagaimana kabar bapak pada si Chitose. Kalau memang dia saudara sedarah. Makanya Kaze cuman memperlihatkan bahwa ini adalah kerabat dekatnya dari Tsukasa doang. Itu pada bahasan di episode 6 dan 7 kemarin. Apalagi yang Kaze bingungin itu terjadi di episode 8 saat Tsukasa sama Nasa ini pergi untuk bertemu orang tuanya Nasa. Si Chitose ini tidak setuju dengan pernikahan dari Tsukasa dan Nasa. Itu maksudnya seperti apa ya? Tapi hal ini masih bisa ditolerir lah ya. Kenapa? Karena di episode 9 ini ada yang bisa meyakinkan si Chitose ini akan pernikahannya Tsukasa dengan Nasa, yaitu Nasanya sendiri dengan sifat dan pembawaannya dia terhadap sifatnya si Chitose. Akhirnya Chitose ini mulai mengerti kenapa Tsukasa mau menikah dengan Nasa. Ya, singkat cerita dari pembukaan yang kemarin-kemarin mungkin segitu dulu. Seperti biasa, Kaze, kalau misalnya Sobat Kaze punya pertanyaan lebih detail lagi, kalian tinggalkan di bawah kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian bingung, Bang, sebenarnya Abang nih kalau bahas tuh kenapa seperti itu, harusnya begini-begini, silahkan tinggalkan saja di sana. Karena Kaze juga nggak sampai detail banget nih nemuin beberapa pecahan-pecahan cerita di anime Tonikaku Kawaii ini. Kalau misalnya kebetulan aja ya, karena Kaze nonton kan biasanya balik kerja, itu udah terlalu malam, terus Kaze juga butuh temen nih ngobrol tentang anime. Akhirnya Kaze bahasnya kadang-kadang sepintas, nonton segini. Akhirnya yang kepikiran untuk dibahas ya yang Kaze tonton itu aja. Tapi kalau misalnya kalian nonton dalam keadaan fresh, kalian bisa menjelaskan, "Bang, tadi tuh ada ini. Oh, ya udah, kalian tulis di sana, nanti Kaze bakal bacain, dan di next pertemuannya itu Kaze bakal
sharing juga ke kalian. Jadi terima kasih banyak buat yang selama ini sudah ngasih komentar. Oke, lanjut di episode ke-11 ini, Kaze akan terusin tentang NTR-nya ini yang nyaris terjadi ya. Nyaris terjadi itu ada di si Aya dan Kaname ya. Kaname ini mikirnya sih nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pemicunya itu si Nasa itu sendiri, dimana Nasa ini ingin mengadakan yang namanya takoyaki party. Dan ini pun tidak terjadi begitu saja ya. Waktu kemarin Kaze lihat, ternyata si Tsukasa ini menemukan si Nasa ini menemukan tempat bikin takoyaki, dan dia langsung tercetus ide untuk bikin party atau pesta takoyaki. Di sini dikumpulin semua nih, ada Aya, ada si Kaname untuk pesta tersebut. Dan di lain sisi, Chitose itu nyamperin lagi ke apartemennya Nasa sama Tsukasa. Tapi hal ini bubar ya, karena apartemennya itu di episode 8 kita udah lihat. Episode 9 ya, udah lihat sendiri kan, hangus terbakar. Chitose kan nggak tahu. Dia datang ke sana dan dilihat sudah hangus total. Nggak taunya kebetulan si Tsukasa ini yang tadi dimintain beli bahan-bahan untuk takoyaki party ketemu secara tidak langsung dengan si Chitose. Akhirnya tempat mereka tinggal sementara waktu ini ketahuan sama Chitose. Dan disinilah terjadi yang namanya perdebatan-perdebatan yang konyol. Kalau di sisinya si Aya, dia tidak setuju karena masalah batinnya dia yang keduluan sama Tsukasa untuk menikah dengan Nasa. Tapi kalau di Chitose, dia tidak setuju karena Tsukasa itu kan harusnya jadi yang nemenin si Chitose ini. Akhirnya mereka terpisah dan pikiran mereka masing-masing tuh ingin dua orang ini tidak bersama lah. Terjadilah hal yang namanya pertarungan kecil di antara mereka. Pertarungan ini dibuka dalam takoyaki partinya ya, dimana mereka bikin sebuah pertandingan game. Yang menang dapat apa saja yang diminta dan dipenuhi oleh Nasa. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Dan pemenangnya terus terang aja langsung tokoh utamanya si Tsukasa. Dengan berbagai macam ya, kita kalau Kaze lihat ini nggak seharusnya sih Kaze sampein juga, soalnya nggak ada hal-hal yang menarik yang mau Kaze tampilin. Intinya sih apa ya, kayak misalnya Tsukasa itu seneng main game, otomatis dia bisa ngakalin yang namanya pertarungan game. Akhirnya gitu doang, dan sudah pasti dimenangin si Tsukasanya. Jadi Kaze nggak bisa dapat ini NTR-nya benar-benar terjadi di episode 11, tapi hampir. Ya sih, pembahasan untuk yang episode 11 ini mungkin segitu dulu ya, nggak akan sampai terlalu lebih panjang dan seperti gimana-gimananya, karena kita masih nunggu apartemen barunya kayak gimana. Dan di akhir setelah ending itu ada sebuah kata-kata atau opening untuk episode 12 di mana mereka akan menemui masalah baru, yaitu si Nasa mulai jatuh sakit. Di sini Tsukasa yang akan berperan penting ya, seperti merawat si suaminya ini, seperti kayak gimana kehidupannya nanti bakal gimana selama si suaminya sakit, sampai dengan si Nasa ini nanti sembuh lagi ya. Oke, kita tungguin aja episode ke-12 nanti, dan mungkin itu adalah episode terakhir season 1 pada Tonikaku Kawaii ini. Oke, kalau gitu Tonikaku Kawaii episode ke-11 di anime Fall 2020 bahasannya mungkin seperti itu aja. Di akhir seperti biasa Kaze mau kasih informasi tentang anime ini ya. Ada sedikit informasi yang Kaze mau sharing. Kan tadi Kaze bilang anime ini saling bertanding di dalam dunia game.
entah kenapa setiap kali game yang ada di anime-anime itu tuh rata-rata pasti Street Fighter lagi. Jadi buat sobat KZ yang suka nonton ini, boleh dong KZ nanya ke kalian, ada apakah dengan game Street Fighter? Sedangkan kan di sana itu ada kayak Tekken, terus ada game-game lainnya gitu kan. Kenapa hanya Street Fighter? Dan di anime Tonikaku Kawaii ini itu kayak promosi gede-gedean Street Fighter. Apalagi salah satu adegan ketika si Tsukasa dan Aya saling bertanding, itu detail banget loh penggambaran karakter dari Street Fighter ini untuk fightingnya ya. Dan terus terang aja ini kayak promosi menurut KJ ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pendapat, enggak bang, itu mah mungkin masalahnya silakan aja, itu pendapat kalian. Tapi pendapat KJ sih kok kayaknya promosi gede-gedean. Menurut kalian kenapa harus Street Fighter gitu? Ya intinya itu ya. Terus di terakhir KZ juga pengen menyampaikan, jadi apa yang KZ sharing buat sobat KZ dalam segmen Silver KZ Otaku Room untuk anime review itu semua adalah murni pendapat KZ. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau kalian punya pertanyaan seputar anime baik yang sedang dibahas atau yang belum KZ bahas, silahkan kalian tinggalkan di bawah kolom komentar. Dan kalau misalnya KZ bisa jawab itu secara bikin konten gitu ya, di next konten KZ bakal bikin semacam misalnya gini, pertanyaannya bagus nih, KZ bakal ambil pertanyaannya, KZ baca, dan KZ akan berikan jawaban atau solusi yang langsung KZ sharing ke kalian. Itu tujuannya adalah supaya Silver KZ Otaku Room ini jadi wadah untuk para pecinta anime. Dan terakhir, kenapa KZ seperti itu? Karena KZ beranggapan anime itu bukanlah tontonan untuk anak-anak saja loh ya. Terus juga anime ini nggak semuanya baik ditonton untuk anak-anak. Jadi KZ pengen anime itu tidak dipandang sebagai tontonan yang asal tonton aja. Oke, itu kembali lagi ke pernyataan KZ buat sebenarnya semua yang bahas anime adalah wibu, itu adalah pernyataan yang tidak valid menurut KZ ya. Contohnya KZ ini bisa dibilang seorang otaku yang sudah benar-benar mendalami. Kalau udah nonton tuh benar-benar dicerna gitu loh, bukan mendalami sampai lu jadi lebay gini enggak. Tapi KZ tuh lebih senangnya apa yang KZ tonton tuh dicerna dulu, dipikir ini benar nggak, logikanya masuk nggak. Nah itu KZ udah sampai ke sana. Kalau menurut orang, bang lu ngapain sampai kayak gitu ya, itulah KZ gitu. Dan itulah yang otaku rasakan. Otaku itu mendalami sesuatu sampai akhirnya dia bisa menghasilkan sesuatu dari yang dia dapatkan. Tentunya itu berbeda dengan wibu. Wibu itu adalah orang yang berbeda dan dia hanya sekedar suka dengan anime atau dengan sesuatu yang berhubungan dengan Jepang-Jepangan, tapi dia jadi toksik. Nah itu wibu. Tapi keduanya ini, baik wibu maupun otaku, nggak ada satupun yang membanggakan, karena dua-duanya tergolong orang yang freak gitu pada suatu hal. Jadi KZ bukannya bangga menyebutkan diri KZ otaku, tapi justru KZ juga nggak mau gitu jadi orang yang dikucilkan. Padahal otaku itu tidak semuanya hikikomori, diam di kamar, terpuruk gitu, nggak semuanya. Dan Silver KZ Otaku Room ini bisa menjadi wadah untuk yang sama-sama senang anime lover. Intinya sih jadi teman cerita lah, supaya nggak dipendam sendirian. Oke, intinya seperti itu. Dan terima kasih sudah mampir di obrolan Silver KZ Otaku Room bahasan Tonikaku Kawaii pada anime fall atau musim gugur 2020. Akhir kata KZ mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan-bahasan Silver KZ Otaku Room lainnya. Dadah.